Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi presentasi kelompok 2. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting dalam dunia keuangan dan investasi, yaitu Capital Asset Pricing Model atau CIPM. Apakah teman-teman pernah bertanya bagaimana cara mengukur resiko investasi atau menentukan pengembalian yang sesuai dengan resiko? CIPM hadir sebagai solusi yang menjembatani antara resiko dan return dalam pengambilan keputusan investasi. Rekan-rekan kelompok 2 telah mempersiapkan materi ini dengan sangat baik, mulai dari sejarah CIPM, komponen utama, hingga aplikasi dan studi kasus di dunia nyata. Jadi, mari kita ikuti dengan seksama untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan rekan-rekan dari kelompok 2 untuk memulai presentasi. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Oke, materi yang pertama yaitu ada sejarah CAPM, Capital Asset Pricing Model atau CAPM, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai model penentuan harga aset. Model pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an oleh William Epstein, John Linter, dan Jan Mosin. Model ini digunakan untuk menghitung resiko dan pengembalian atau return yang diharapkan dari sebuah investasi. CAPM menjelaskan hubungan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dan beta, yang mengukur resiko sistematis aset tersebut dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Definisi Capital Asset Pricing Model. Menurut Adnianen 2020, Capital Asset Pricing Model adalah metode estimasi harga aset yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari sebuah aset berdasarkan resikonya. Capital Asset Pricing Model memberikan gambaran hubungan linear antara resiko dan tingkat pengembalian. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa investor memiliki sikap yang rasional terhadap resiko dan kekayaannya. Dengan Capital Asset Pricing Model, investor dapat memperoleh estimasi akurat mengenai hubungan antara resiko dan tingkat pengembalian aset. Jadi saya akan menjelaskan mengenai resiko sistematis dan tidak sistematis. Dalam CAPM, resiko investasi itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu resiko sistematis dan yang kedua yaitu resiko tidak sistematis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan resiko sistematis? Resiko sistematis adalah resiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Contohnya yaitu seperti perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, atau kondisi ekonomi global. Sedangkan yang dimaksud dengan resiko tidak sistematis adalah resiko yang tidak dapat dikurangi melalui diversifikasi portofolio, seperti resiko spesifik perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu return minimum dan return harapan. Jadi, return minimum risk-free atau RET, tingkat pengembalian yang bebas risiko, biasanya diwakili oleh obligasi pemerintah. Kemudian yang kedua ada return harapan. Return harapan itu tingkat pengembalian yang diharapkan investor dari aset tertentu yang mencakup premi risiko. Kemudian di sini ada perbedaan return minimum dan harapan. Return minimum fokus pada kerugian terburuk, sedangkan return harapan fokus pada pengembalian rata-rata yang diantisipasi. Return minimum lebih berkaitan dengan risiko, sementara return harapan itu berkaitan dengan potensi hasil investasi. Mungkin itu saja, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu membahas mengenai tujuan dari CAPM. CAPM memiliki beberapa tujuan penting antara lain. 1. Mengukur resiko portofolio. Untuk mengidentifikasi resiko portofolio yang tidak efisien di pasar modal, sehingga investor dapat mengestimasi nilai return yang diharapkan oleh investor.
di mana resiko dan return yang diharapkan memiliki hubungan yang berbanding lurus. Ketika nilai return yang diharapkan investor dari saham yang diinvestasikan tinggi, maka nilai resiko yang akan diterima akan tinggi pula. Yang kedua yaitu estimasi return yang diharapkan memberikan prediksi hubungan antara resiko suatu aset dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Maksudnya yaitu memberikan prediksi yang tepat mengenai hubungan antara resiko suatu aset dengan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu menentukan harga aset, mengestimasi keuntungan sekuritas berdasarkan tingkat resiko sistematisnya. Oleh karena itu, CAPM dapat digunakan untuk memperkirakan keuntungan suatu sekuritas yang dianggap sangat penting. Selain itu, CAPM juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah saham dinilai dengan adil, mencari investasi yang efisien, membuat perkiraan kondisi keseimbangan resiko aset, dan mengukur tingkat keuntungan dari resiko saham. Baik, materi selanjutnya ialah istilah penting dalam CAPM. Yang pertama, resiko sistematis resiko yang tidak dapat dihindari dan mempengaruhi seluruh pasar. Contohnya adalah perubahan suku bunga, inflasi, atau kebijakan pemerintah. Resiko ini juga dikenal sebagai risiko pasar dan tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Yang kedua, resiko tidak sistematis resiko spesifik yang terkait dengan perusahaan atau industri tertentu. Resiko ini dapat diminimalkan melalui diversikan portofolio. Yang ketiga, resiko pasar resiko yang muncul akibat fluktuasi pasar, termasuk resiko tingkat bunga dan resiko berinvestasi. Yang ketiga, yaitu resiko inflasi resiko penurunan nilai real aset akibat inflasi. Yang keempat, resiko mata uang resiko penurunan nilai aset akibat perubahan nilai tukar mata uang. Yang terakhir yaitu resiko politik resiko yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi politik yang tidak stabil. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Ada beberapa macam kelebihan dalam CAPM. Yang pertama, kemudahan penggunaan, karena CAPM sendiri merupakan model yang sederhana dan mudah untuk menghitung return. Dan yang kedua, portofolio terdiversifikasi, yang artinya asumsi investor memegang portofolio yang dapat menghilangkan risiko yang tidak sistematis. Dan yang ketiga, memperhitungkan risiko yang sistematis, yaitu untuk memperkirakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset keuangan. Dan CAPM sendiri memasukkan risiko sistematis yang disebut beta, sering diabaikan oleh model lain atau dividend discount model atau biasa yang disebut dengan DDM. Dan yang keempat, fleksibilitas. CAPM tetap dapat digunakan meskipun terjadi perubahan pada struktur pembiayaan atau risiko bisnis. Yang kelima, membantu investor menilai risiko pengembalian aset. Dan yang keenam, membantu investor mengevaluasi nilai saham. Dan yang terakhir, membantu investor membuat keputusan investasi yang tepat. Baik, selanjutnya adalah kelemahan CAPM. Yang pertama, tingkat bunga bebas resiko atau risk-free rate, yang dimana penggunaan suku bunga jangka pendek sebagai risk-free rate dapat menciptakan volatilitas karena perubahan nilai setiap hari. Yang kedua adalah return pasar atau market return, yang dimana penggunaan data historis untuk menghitung return pasar dapat menghasilkan estimasi yang tidak akurat untuk masa depan. Dan yang ketiga adalah asumsi yang tidak realistis atau CAPM ini mengasumsikan bahwa investor dapat meminjam dan meminjamkan pada tingkat bebas resiko yang sulit dicapai dalam kenyataannya. Dan yang terakhir adalah kesulitan menentukan proxy beta, yang dimana menemukan beta yang representatif untuk proyek tertentu seringkali menjadi tantangan dan dapat mempengaruhi kendala hasil perhitungan.
studi kasus dalam jurnal Edi Zaman Berkat Gea dan Isventi Sudalia. Studi kasus ini membahas tentang analisis kinerja portofolio saham menggunakan model CAPM pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dimana penelitian ini menganalisis kinerja portofolio saham perusahaan-perusahaan energi tambang yang bergabung dalam indeks LQ45 menggunakan CAPM. Yang pertama ada PT Esa Industri Indonesia Tbk, yang kedua ada PT Alam T Resort Indonesia Tbk, dan yang terakhir ada PT Bukit Asam Tbk. Nah, CAPM ini digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi dengan mempertimbangkan resiko sistematis. CAPM ini juga menghubungkan 3 komponen utama. Yang pertama ada tingkat pengembalian bebas resiko. Komponen ini merupakan tingkat suatu bunga yang dianggap tidak memiliki resiko. Seringkali digunakan sebagai patokan dalam perhitungan pengembalian yang lebih kompleks seperti dalam CAPM. Komponen yang kedua ada beta. Beta ini merupakan ukuran resiko sistematis yang menunjukkan sensitivitas suatu saham terhadap perubahan pasar secara umum. Komponen yang ketiga ada tingkat pengembalian pasar. Sementara itu, tingkat pengembalian pasar ini mencerminkan keuntungan yang diharapkan dari pasar secara keseluruhan. Jadi, memungkinkan investor akan mengukur sebuah kelayakan investasi berdasarkan hubungan resiko dan pengembalian. Nah, ketiga komponen ini digabungkan untuk menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan, memberikan investor gambaran tentang seberapa layak investasi ini pada suatu saham. Dalam kasus ini, saham dari sektor energi yang terdaftar di LQ45 seperti PT Esa, PT Adro, dan PT BA dianalisis untuk memahami kinerja portofolio mereka. Selanjutnya perhitungan dengan CAPM. Berdasarkan data saham tahun 2023 untuk 3 perusahaan, yang pertama PT Esa Industri Indonesia Tbk atau Esa dengan return minus 37,14%, dividennya Rp45 dan return totalnya 2,63%. Yang kedua PT Alam T Resort Indonesia Tbk atau ADRO dengan return 1,16%, dividennya tinggi, return totalnya yaitu 5,38%. Yang terakhir PT Bukit Asam Tbk atau PTBA, returnnya 21,86 dengan dividen Rp1.094.500 dan return totalnya 5,50%. Komponen perhitungan CAPM yaitu risk free rate-nya 3%, asumsi obligasi pemerintah, beta saham dari perusahaan Esa 0,85, Adro 1,10 dan PTBA 1,20. Market rate-nya 8% untuk asumsi IHSG. Jadi hasil perhitungan CAPM untuk perusahaan yang pertama Esa 3% ditambah 0,85 dikali 8% diambil 3% yaitu 6,25%. Kemudian yang kedua perusahaan Adro 3% tambah 1,10 kali 8% diambil 3% yaitu 8,50%. Dan yang terakhir PTBA 3% ditambah 1,20% kali 8% diambil 3% yaitu jumlahnya 9,00%. Analisis hasil. 1. ESSA memiliki return yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi CAPM, menunjukkan saham ini tidak memberikan pengembalian sesuai resikonya. Dan yang kedua, AEDRO memiliki return positif, tetapi mendekati ekspektasi, artinya kinerja saham cukup stabil. Dan yang ketiga, PTBA memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada ekspektasi CAPM, mencerminkan potensi keuntungan yang baik dibandingkan resikonya. Model CAPM sangat membantu dapat menilai kinerja saham dan memandu pengembalian keputusan investasi. Investor dapat menggunakan hasil analisis ini untuk memilih saham dengan pengembalian yang terbaik, yang sesuai dengan profit resiko masing-masing. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 atas presentasi yang sangat informatif dan menarik tentang Capital Asset Pricing Model atau CAPM.
CIPM adalah alat yang efektif untuk mengukur hubungan antara risiko dan return dalam investasi. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, kelebihan utamanya adalah memperhitungkan risiko sistematis, membuat model ini menjadi standar dalam analisis keuangan. Investor dapat menggunakan CIPM untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan mempertimbangkan risiko dan potensi pengembalian secara rasional. Semoga penjelasan tadi dapat menjadi bekal yang berguna baik dalam konteks akademik maupun di dunia profesional keuangan. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dan tentunya kepada audiens yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di diskusi atau presentasi berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.